Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini Megawati betul-betul menyesal memfitnah Jokowi. Kali ini dukun politik yang mengkodari membongkar kemunafikan mereka. Kita lihat gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu ikuti dulu ini nama Facebook saya. Kalian ke Facebook dan klik nama Renaldi SB. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Kalau bicara Ibu Mega dengan Prabowo, Prabowo dengan Jokowi, Jokowi dengan Prabowo, itu semuanya ceto elo-elo. Oke. Udah jelas, saling tahu, ini open book. Semua tahu bagaimana Pak Prabowo dekat dengan Pak Jokowi, ya. Bagaimana mendukung Pak Jokowi dalam pemerintahan, bagaimana bahkan Pak Prabowo mengatakan saya ini didukung oleh Pak Jokowi. Di acara Gerindra, hidup Jokowi. Ya. Emang Bu Mega nggak nonton? Ya, nonton, bener, Bos. bener. Pasti nonton Okay. gitu. Nah, tapi tidak menghalangi Pak Prabowo untuk juga tetap dekat dengan Pak Jokowi. Misalnya gini, saya temanan dengan Mas Satang gitu kan. Lalu kemudian saya Mas Satang punya soal dengan Vito misalnya. Nah, saya punya hubungan baik juga dengan Vito. Kan bukan berarti saya nggak bisa komunikasi dengan Tatang dengan Vito kan? Betul. Gitu Oh, loh. iya. Iya, tetap saya bisa komunikasi dengan Tatang, main bola. Mas Vito Iya. mungkin main catur misalnya kan begitu kan? Betul. Atau dibalik gitu. Cuman kalau casingnya sih main bola dan main catur. Dan ya variabelnya banyak juga sih. Mungkin aja begini misalnya di dalam internal PDI Perjuangan sendiri kan barangkali ada berbagai macam masukan gitu kan. Mungkin sampean juga udah pernah mendengar spekulasi, spekulasi, udah pernah dengar juga bahwa misalnya ada kelompok A, kelompok B kan begitu kan? Kan cuma kelompoknya A sama B kan. Jadi ya mungkin selama ini ada masukan dari kelompok A, begitu kan? Tapi pada hari ini mungkin dengan dinamika yang terjadi kelompok B yang kayaknya memang situasinya udah begini ya. Ya itu sih gitu. Kita nggak bisa nafikan bahwa dalam sebuah organisasi yang besar ada kelompok-kelompok, ada faksi-faksi. Pemimpin itu kan tugasnya dia memilih dan memilah serta memutuskan dari berbagai macam masukan dan pandangan yang ada. Pemret begitu, dapat masukan dari editor A, dari editor B. Editor A mengenai itu tolong narasumber diundang M. Kodari gitu. Nah, editor yang lain, jangan! Bisa jadi. Bisa jadi. Gitu loh. Suatu bangsa baru berhasil kalau pemimpinnya bisa bersatu. Nah, yang kedua, filosofi beliau juga, 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Menurut saya dengan dua dasar itu, filosofi itu kalau kita kaitkan ke sana, maka pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Mega itu sesuatu yang niscaya. Karena dua filosofi. Karena dua filosofi itu. Apalagi kalau kita tambahkan yang nomor 3 kan, sejarah hidupnya Pak Prabowo dengan Ibu Mega, yang tadi kita omongin, bertautan. Itu. Jadi ini bukan orang asing, tapi pernah bersama-sama dalam perjalanan politik, pernah begini tapi juga pernah begini gitu loh. Bayangkan pertarungan politik antara Pak Prabowo dengan Pak Anies Baswedan. Ketika anaknya Pak Anies menikah, yang bikinkan desain gaunnya anaknya Pak Prabowo. Begitu. Jadi ini suatu filosofi yang hidup dalam pikiran dan dipraktekkan oleh Pak Prabowo. Gitu. Jadi ada saatnya berbeda, tapi ada saatnya untuk bersama-sama. Dan kalau kita bicara Pak Prabowo pada hari ini, beliau adalah Presiden Republik Indonesia, presidennya semua. Sehingga dalam menjalankan program pemerintahan, apalagi dalam menghadapi tantangan bangsa, itu ya semuanya harus bisa bekerja sama. Nah, bentuk kerjasamanya seperti apa? Disitulah ada beda antara satu partai dengan partai yang lain, antara satu tokoh dengan tokoh yang lain. Kita lihat kan setelah pertemuan itu ada hal yang cukup menarik. 4 menteri kabinet loh ke Solo ya. Dan bahkan dua menteri hari ini masih menyebut Pak Jokowi bos. Bisa kita lihat bahwa menteri-menteri itu ke sana momentumnya karena setelah Pak Prabowo ketemu sama Bu Mega gitu. Ya balik lagi momentum Idul Fitri. Momentum Idul Fitri bisa menyamarkan perbedaan ini. Kan itu makna Idul Fitri kan, yang tadinya berbeda begitu ketemu salaman kosong-kosong, bro. Gitu. Ini semua kosong-kosong. Yang kedua, memang ya teman-teman itu adalah orang-orang yang punya sejarah hubungan personal, bahkan hubungan kerja dengan
dengan Pak Jokowi, what's wrong dengan ketemu dengan mantan pimpinan misalnya begitu. Pak Prabowo itu berkali-kali mengatakan, ada yang mengatakan ini Pak Prabowo ini dibayang-bayangi Pak Jokowi, bayang-bayangan apa? Karena banyak orang-orang Pak Jokowi Masih di dalam kabinet. Iya, kata Pak Prabowo bayang-bayang apa? Saya memilih orang-orang ini karena orang-orang ini kompeten, ya. Ditambah ya mungkin dukungan politik gitu kan. Tapi jangan lupa satu hal, ini saya dilupakan. Pak Prabowo itu adalah bagian dari kabinet sebelumnya. Dia ikut rapat kabinet, dia tahu kinerja masing-masing menteri gitu. Dia bisa mengukur cocok apa nggak cocok, kan begitu kan? Jadi orang tuh sering lupa bahwa yang diangkat oleh Pak Prabowo sekarang ini sebetulnya teman-teman koleganya sendiri aja. Konco dewe gitu loh. Jadi kan orang bisa ngeliat dari kacamata ini orangnya Jokowi, mantan dari Jokowi. Tapi saya balikin, itu teman-temannya Prabowo. Loh, ini teman-teman Prabowo. Teman-teman Prabowo, teman kerja, teman bareng, ya kan? Habis itu juga waktu Pilpres partainya mendukung dia. Ya wajar dong kalau ditarik gitu loh. Gitu. Ya. Artinya kemarin ketika para menteri Pak Prabowo itu datang ke Solo ke rumah Pak Jokowi, itu masih jadi bagian dari itu walaupun bukan Pak Prabowo-nya yang datang. Setahu saya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu masih sering diskusi, masih sering komunikasi. Loh, masa teman komunikasi ada yang datang, ya temannya, mantan anak buahnya, lalu kemudian jadi soal, kan nggak masuk di akal gitu loh. Jadi ini sebetulnya wilayahnya wilayah kemanusiaan kalau menurut saya. Jangan semua dibaca dari mata kepentingan politik, gitu. Wah, kita juga bisa baca dari kacamata kemanusiaan, sebagai kemanusiaan, sebagai sahabat, sebagai teman, gitu. Tapi balik lagi kan, di PD sendiri kan ada dinamika situasi kelompok A, kelompok B. Ya, sama kelompok yang itu kan diserang terus. Tapi kelompok yang satu lagi buka puasa bersama. Bertemu. Buka puasa bersama. Di Nasdem bertemu. Loh, kita harus harus punya ketajaman analisa. Ahlinya politik dan kebesaran jiwa. Itu. Ini dinamika. Saya aja dulu nggak diundang, sekarang bisa diundang. Kenapa? Dinamika. Mungkin faksi-faksi yang dulu udah berkurang. Bisa jadi. Atau suasana kebatinan udah berubah. Jadi bukan orang per orangnya, tapi makronya udah berubah. Musim sudah berganti. Musim panas dengan musim dingin kan mood kita beda. Oke, itu deh video gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.